Oke, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki babak baru atau chapter baru di dalam kelas kita. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. PKN grade 8. Oke. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita harus lihat dulu dari pengertiannya. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia ini adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayatnya yang ketiga, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 ayat yang ke-A Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Next, jadi peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, sekarang kita lihat dari peranan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Peranannya, peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata, serta adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Nah, ini adalah beberapa peranan peraturan perundang-undangan. Lanjut, peraturan perundang-undangan itu punya dua fungsi, yaitu secara internal dan eksternal. Kalau secara internal, peraturan perundang-undangan ini sebagai penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Kalau secara eksternal, peraturan perundang-undangan ini memiliki fungsi sebagai perubahan, stabilitas, dan kemudahan. Lanjut, tata urutan peraturan perundang-undangan. Oke, sekarang kita akan lanjut dalam materi yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan harus sesuai dengan prinsip atas asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, dan diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Sederajat atau lebih tinggi. Ya, keselio mulutnya. Lanjut, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Lalu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Next, berikut adalah urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Urutan di atas nggak boleh diubah antara satu dengan yang lainnya dan harus sesuai pada posisinya. Jadi, yang paling mendasar adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fundamental, sebagai dasar ketika kita mau membuat peraturan yang lebih rinci atau peraturan-peraturan selain yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Selain kalian menonton video ini, kalian juga perlu membaca materi pada modul di Google Classroom untuk menambah pengetahuan kalian. Jadi, silahkan kalian download modulnya dan kalian pelajari. Setelah itu, kalian bisa membuat mind mapping dari pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi ibu ya. Tuhan Yesus memberkati.